Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang pengertian APBN, tujuan APBD, dan fungsi APBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fathulillah dari 11 MIPA 3 nomor urut absen kedua. Assalamualaikum, nama saya Nifas Kasari dari kelas 11 MIPA. Nama saya Cahyadi Nanti dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Fauzia Rahmayanti dari kelas 11 MIPA 3. Saya Ryan Mahdi dari kelas 11 MIPA 3, absen 32. Saya Muhammad Dalmansyah, kelas 11 MIPA 3 dari kelompok 2. Pengertian APBN dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang dimaksud dengan APBN adalah: pertama, rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pasal 1 ayat 7. 2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pasal 11 ayat 2. Ketiga, meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pasal 4. Keempat, ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Pasal 11 ayat 1. Kelima, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pasal 3 ayat 4. Fungsi APBD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Pasal 66. A. Fungsi otoritas. Fungsi otoritas berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai atau mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. D. Fungsi alokasi. APBD yang telah dibuat harus diarahkan untuk mengalokasikan kebutuhan di berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Sektor tersebut dapat berupa pengurangan angka pengangguran, efisiensi sumber daya, dan efektivitas perekonomian. E. Fungsi distribusi. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat memperhatikan sisi keadilan bagi seluruh masyarakat daerahnya. Dengan begitu, dampak pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan. Tujuan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan tujuan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hanya dalam APBD ruang lingkupnya yang berbeda. APBN berskala nasional, sedangkan APBD terbatas pada wilayah daerah, dan pelaksanaannya diserahkan kepada kepala daerah atau gubernur dan bupati atau wali kota, serta sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Tujuan APBD yaitu: 1. Meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah daerah. 2. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. 3. Pedoman tentang pendapatan dan belanja atau pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah. Artinya, dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran jelas tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan, sehingga kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan atau penyalahgunaan akan dapat dihindari. Tujuan APBD yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Maksudnya adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya seminimal mungkin untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Maksudnya adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 5. Meningkatkan transparansi pemerintah terhadap masyarakat dan DPRD. Inilah presentasi kami kelompok 2. Saya Ahmad Faid Fadlillah yang bertugas untuk mengedit video ini, dan seluruh anggota kami menyatakan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.